お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 629 kita diperlihatkan pada Busby dan kawan-kawan yang telah sampai di menara utama Warworld. Dengan masih memendam kemarahan atas pengkhianatan dari sang pemimpinnya, mereka pun kini tampaknya akan segera memulai pemberontakan kepada mantan pemimpinnya itu. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 630 ini memperlihatkan bangunan yang tengah roboh akibat terkena dampak serangan yang telah dilancarkan oleh Grimmjow. Terlihat serangan yang sebelumnya dilancarkan kepada Askin Nalepar itu kini mampu membuat bangunan tersebut menjadi hancur berkeping-keping. Sementara itu, Grimmjow yang telah berhasil melancarkan serangannya kini tengah berdiri di atas puing-puing bangunan. Layaknya seorang pemburu yang handal, Grimmjow tampaknya telah berhasil melumpuhkan mangsanya hanya dalam sekali serang. Akan tetapi, di tengah Grimmjow kegirangan, rupanya Askin sendiri tidak langsung tumbang akibat dari serangan tersebut. Terlihat kini dengan tubuh yang masih bugar seperti sebelumnya, Askin pun mulai bangkit dan tiba-tiba langsung melarikan diri meninggalkan Grimmjow. Sadar bahwa mangsanya telah melarikan diri, Grimmjow pun dengan sigap langsung berlari mengejarnya. Sambil mengancam akan segera membunuh mangsanya itu, Grimmjow pun mempertanyakan keputusan Askin yang malah memilih melarikan diri daripada mengajaknya bertarung. Mendengar hal itu, sambil terus berlari menjauhi Grimmjow, Askin pun mengungkapkan bahwa kedatangannya ke sana bukanlah untuk melakukan pertarungan. Akan tetapi tujuan kedatangannya ke sana adalah untuk membunuhnya secara diam-diam. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Grimmjow pun kini mulai muak melihat Askin yang saat itu terus-menerus berlari menghindari dirinya. Seolah tidak sabar ingin segera menyusul dan menghabisi Askin, Grimmjow pun kini mulai mengeluarkan kemampuan aslinya yang merupakan jelmaan seekor macan. Terlihat tangannya yang kuat kini mulai mengeluarkan cakar-cakar yang sangat tajam. Kita bergeser ke tempat lain, tepatnya di dalam istana utama. Terlihat saat itu Yugram tengah menerima laporan dari salah satu pasukan. Dilaporkannya oleh pasukan tersebut bahwa seperti yang diperintahkan oleh Yang Mulia Yuhava, saat ini para pasukan Shustavol termasuk Ishida sudah disebar ke 5 tempat untuk menghadang para penyusup yang masuk. Mendengar hal itu, Yugram pun merasa bahwa dirinya telah melakukan kecerobohan karena telah membiarkan Ishida bergerak sendiri tanpa adanya pengawasan. Seakan belum bisa mempercayai Ishida sepenuhnya, Yugram pun lantas menyuruh pasukan tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap Ishida. Namun belum sempat pasukan itu beranjak untuk melakukan tugasnya, tiba-tiba saja pasukan tersebut telah tertembak oleh sebuah tembakan api tepat di matanya. Terlihat serangan yang sangat amat brutal itu tampaknya berhasil menumbangkan pasukan itu secara seketika. Dan rupanya orang yang telah melakukan serangan mematikan itu tiada lain adalah Busby, yang mana sebelumnya telah berniat melakukan pemberontakan terhadap Yuhava. Sambil tersenyum sinis kepada Yugram, Busby pun mempertanyakan ekspresi Yugram yang saat itu tidak terlihat kaget melihat kehadirannya. Seolah tidak ingin terlalu banyak basa-basi, Busby pun langsung melesat ke arah Yugram yang masih menatapnya dengan dingin. Dengan kekuatan Burner Finger level 1 miliknya, Busby kini tanpa ragu akan segera melancarkan serangan apinya kepada mantan rekannya. Namun usaha dari Busby tersebut rupanya mampu ditangkis dengan sangat baik oleh Yugram. Bahkan dengan ketangkasannya, Yugram sendiri mampu melakukan serangan balik kepada Busby hingga berhasil membuat dahinya mengucurkan darah. Akan tetapi seakan tidak mau kalah, masih di momen yang sama Busby kembali berusaha melancarkan serangan apinya ke arah Yugram. Dan sesuai dengan apa yang diharapkannya, serangan tersebut akhirnya mampu berhasil mengenai Yugram hingga membuat dahinya juga mengucurkan darah. Dan kini dengan dahi yang sama-sama terluka, Busby pun mulai mengatakan kepada Yugram bahwa alasannya melakukan pemberontakan adalah karena apa yang sebelumnya dilakukan oleh Yuhava telah membuat dirinya dan para Sterneter lain merasa dikhianati. Menurutnya, gara-gara Auswahlen yang direncanakan oleh Yuhava, dirinya dan para rekan yang lain harus rela kehilangan kekuatan Volstendi. Bahkan di antara mereka ada juga yang harus kehilangan nyawanya akibat terkena cahaya Auswahlen tersebut. Dengan masih menyimpan kemarahan atas hal itu, Busby pun kini mulai mempertanyakan keterlibatan Yugram di dalam rencana Yuhava.
Karena sebagai seorang teman yang dia percayai, dirinya juga sangat merasa dikhianati oleh Yugram. Dan kini seolah ingin sedikit bernostalgia akan pertemanan mereka di masa lalu, Busby pun lantas memanggil Yugram dengan sebutan Jugo. Sambil menyapa dengan sapaannya di masa lalu itu, kini Busby pun mulai bersiap melancarkan kembali serangan api Burner Finger level 2 di hadapan Yugram. Namun sebelum itu, Busby yang menyadari bahwa hari sudah mulai malam, rupanya telah mengetahui bahwa saat ini Yuhafa akan segera tertidur dan kekuatannya akan berpindah ke dalam tubuh Yugram. Oleh karena itu, Busby pun berencana akan memanfaatkan kesempatan untuk segera memusnahkan kekuatan Yuhafa, sekaligus bersama dengan Yugram yang mana telah dianggap sebagai seorang pengkhianat. Entah apa yang membuat kebencian itu makin melekat pada diri Busby, tapi yang jelas di akhir panel ini kita diperlihatkan pada masa lalu Busby yang sepertinya menceritakan kejadian kelam di antara mereka berdua. Terlihat pada masa itu Busby yang masih anak-anak tengah menatap sebuah kebakaran hebat di hadapan matanya. Pada awal chapter 631 ini masih memperlihatkan Busby yang akan memulai kembali pertarungannya melawan Yugram. Terlihat sambil berlari ke arah Yugram, kini Busby pun akan segera melancarkan serangan dengan kekuatan api di tangannya. Namun sesaat serangan apinya dilepaskan, rupanya serangan Busby tersebut tidak mampu mengenai Yugram yang saat itu langsung melompat menghindar. Melihat serangannya itu mampu dihindari oleh Yugram, lantas tidak membuat Busby cepat berputus asa. Kini sambil mengeluarkan senjata panah Quincy miliknya, Busby pun akan segera melancarkan serangan berikutnya. Rupanya kehadiran senjata panah tersebut sangat berhubungan erat pada kejadian masa lalu di antara mereka berdua, yang mana saat itu merupakan awal mula mereka berdua bertemu. Diceritakan bahwa pada waktu itu, beratus-ratus tahun yang lalu di dunia manusia, ras Quincy masih banyak tersebar di segala penjuru dunia. Dan saat itu di salah satu hutan di dekat sebuah pemukiman, terlihat seorang anak kecil bernama Yugram telah gagal menembakkan anak panahnya ke arah hewan buruan. Dan akibat dari hal itu, kelinci itu pun langsung kabur menjauhi dirinya. Namun belum sempat kelinci itu melarikan diri lebih jauh, tiba-tiba saja kelinci tersebut telah tertembak oleh sebuah anak panah yang entah datang dari mana. Dan bersamaan dengan itu, dari arah belakang Yugram terdengar sebuah suara yang seolah mengejeknya karena tidak berkompeten dalam memburu. Suara itu rupanya datang dari seorang anak kecil yang berpakaian layaknya seorang kesatria. Anak itu tiada lain adalah sosok Busby. Sambil memegang senjata panah di tangannya, Busby pun lantas membanggakan kehebatannya yang saat itu sangat ahli dalam memburu. Rupanya dari sinilah awal perjumpaan mereka berdua. Dari sini mereka mulai saling berbicara tentang dirinya masing-masing. Sehingga bisa disimpulkan bahwa saat itu Busby dan Yugram merupakan seorang Quincy yang berbeda satu sama lain. Yugram seorang Quincy yang memiliki sikap dingin dan payah dalam melakukan sesuatu, sedangkan Busby Quincy yang sikapnya membara bagaikan api dan sangat terampil dalam melakukan segala hal. Kemudian setelah itu, karena merasa kasihan kepada Yugram yang menurutnya sangatlah payah, secara sepihak Busby pun memutuskan untuk menjadikan Yugram sebagai bawahannya. Di sana dia pun berjanji kepada Yugram akan mengajarinya berbagai hal hingga membuat mereka berdua menjadi Quincy terhebat. Mendengar hal itu, Yugram pun terdiam tanpa memberikan jawaban apapun. Dirinya hanya melamun dengan tatapan polos seolah masih kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Busby terhadapnya. Kembali lagi pada masa sekarang, di mana Busby tengah bertarung melawan Yugram di dalam bangunan istana. Terlihat setelah mampu membuat beberapa kerusakan di tempat tersebut, Busby pun bertanya tentang mengapa tempat itu diganti nama menjadi Warworld, padahal tempat itu dulunya bernama Silbern. Mendengar hal itu tak lantas membuat Yugram langsung menjawabnya. Dengan wajah yang dingin, dirinya justru malah mengajak Busby untuk berpindah keluar bangunan agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Seolah kesal dengan sikap Yugram yang terus-menerus bersikap sok bijak, Busby pun kini mulai bersiap mengeluarkan kekuatannya yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Terlihat dengan mengaktifkan Burner Finger level 3-nya, kekuatan api yang dahsyat itu pun mulai terpancar di sekitar tubuhnya. Dan bersamaan dengan itu, kembali ke masa lalu, Busby pun kini mulai teringat akan masa lalunya yang dulu cukup menyesakan. Diceritakan bahwa setengah tahun setelah dirinya bertemu dengan Yugram, desa kecil tempat dirinya tinggal bersama keluarganya telah hangus terbakar menjadi abu. Dan ternyata orang yang telah menghanguskan desanya tersebut adalah sosok Yuhafa, yang mana saat itu telah berhasil menguasai wilayah bagian utara.
Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah hidup selama 200 tahun dan merupakan Quincy pertama itu lantas telah membuat Busby muak dan sangat membencinya kala itu. Dan dikarenakan itulah saat itu Busby pun sangat ingin membunuh sosok Yuhava dengan mengajak paksa Yugram yang saat itu juga telah kehilangan paman dan tempat tinggalnya. Kini mereka pun telah memutuskan untuk membalaskan dendam kepada Yuhava. Kemudian sejak saat itu, setelah mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi, kini mereka berdua mulai bertahan hidup dengan uang sisa yang saat itu mereka miliki. Dan untuk mencapai tujuan mereka yang ingin balas dendam, baik Busby maupun Yugram, keduanya pun mulai berlatih keras setiap hari demi bisa mendekati tujuan. Hingga akhirnya setelah 5 tahun berlalu, di suatu tempat di dalam markas pasukan Yuhava, terlihat Yuhava yang saat itu telah berhasil menguasai semua negara tengah memutuskan untuk segera memulai rencana selanjutnya menguasai Soul Society. Untuk mencapai tujuan tersebut, dirinya berencana akan membuat pasukan baru guna memperkuat kekuatan tempurnya. Dan pasukan yang ingin dia bentuk saat itu adalah pasukan Stern Riddle. Di awal chapter 632 ini masih memperlihatkan masa lalu yang terjadi antara Busby dan Yugram. Diceritakan bahwa saat itu setelah 5 tahun sejak memutuskan untuk membunuh Yuhava, Busby dan Yugram yang waktu itu tinggal dan bersembunyi di dalam hutan telah berlatih keras setiap harinya. Dan dari hasil latihan keras selama 5 tahun itu, Busby pun kini telah menjadi semakin kuat. Namun di sisi lain berbeda halnya dengan Busby, Yugram yang sama-sama berlatih keras sepertinya tidak terlalu mendapat perkembangan yang signifikan. Bahkan Yugram sama sekali belum mampu mengumpulkan resi sendiri apalagi untuk bisa membuat panah Quincy. Melihat perkembangan yang kurang memuaskan itu, sontak membuat Busby teringat akan sebuah cerita yang mengatakan bahwa Quincy seperti Yugram biasanya dilahirkan setiap 10 tahun sekali, yang mana biasanya mereka dianggap sebagai produk gagal. Namun baginya cerita itu hanyalah sebuah legenda belaka, karena pada kenyataannya selama sekitar 100 tahun ini belum pernah ada Quincy seperti itu yang muncul hingga sampai sekarang. Sementara itu di sebuah pemukiman dekat tempat tinggal Busby dan Yugram, saat itu telah tiba sebuah rombongan berkuda yang diketahui sebagai rombongan pengawal pribadi Yuhava. Di sana setelah berhasil membuat semua warga berkumpul, para pasukan berkuda itu pun kini mulai mengumumkan sebuah perintah dari sang pemimpinnya. Mereka mengumumkan bahwa saat ini Yuhava akan membentuk sebuah pasukan baru yang bernama pasukan Stern Riddle, yang mana pasukan tersebut dibentuk bertujuan untuk bisa segera menginvasi Soul Society. Di sisi lain, mendengar pengumuman itu, Busby yang telah tiba bersama Yugram di sana, kini tiba-tiba saja menunjukkan ketertarikannya untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan pasukan tersebut. Entah apa yang saat ini Busby pikirkan. Dengan senyumannya yang penuh ambisi itu, Busby pun mengajak Yugram untuk menghampiri para pasukan di sana. Terlihat kini dengan kepercayaan diri yang tinggi, Busby pun berbicara kepada salah satu prajurit di sana bahwa dirinya dan temannya telah tertarik untuk ikut bergabung. Namun mendengar hal itu, prajurit itu pun tiba-tiba saja langsung berbalik meninggalkan Busby seolah tidak ingin menghiraukannya. Akan tetapi setelah ditanya kembali oleh Busby dengan nada yang cukup keras, prajurit itu pun akhirnya memberitahukan bahwa tes seleksinya akan diadakan di hari lain. Oleh karena itu, sampai hari itu tiba, dirinya menyarankan Busby untuk terus berlatih dan melakukan persiapan. Karena menurutnya berandalan seperti Busby saat ini tidak akan mungkin bisa lulus seleksi. Mendengar perkataan yang cukup menyindir dirinya, lantas membuat Busby pun memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya. Dengan masih diliputi kepercayaan diri, tanpa ragu Busby langsung menantang prajurit tersebut untuk bertarung melawannya. Di sisi lain, merasa dirinya tertantang akan perkataan dari Busby, prajurit itu pun langsung menghentikan langkahnya dan mulai meluncur ke arah Busby sambil mengeluarkan pedangnya. Begitupun dengan Busby sambil mengeluarkan panah Quincy-nya, dirinya juga meluncur ke arah prajurit itu hendak bersiap melancarkan serangan. Akan tetapi di tengah upayanya itu, tiba-tiba saja Busby terjatuh ke tanah seakan dihempaskan oleh sesuatu. Dengan tubuh yang sudah tersungkur ke tanah dan tak mampu bergerak lagi, Busby pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dan secara mengejutkan, dari arah belakang Busby kini telah muncul sosok yang merupakan pemimpin dari para pasukan itu, yang tiada lain adalah Yuhava sendiri. Sadar bahwa Yuhava telah berada di belakangnya, Busby pun tampaknya cukup terkejut pada reatsu yang dimilikinya hingga mampu membuat semua orang terkapar di atas tanah.
Di sisi lain, Yuhwa yang masih duduk di atas kudanya itu kini mulai mengungkapkan bahwa tujuannya datang ke sana adalah untuk melihat seseorang yang nantinya akan menjadi tangan kanannya. Mendengar hal itu, Busby pun lantas terkejut. Seakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas untuk bisa lebih dekat dengan Yuhwa, Busby pun berharap bahwa dirinya akan dipilih menjadi tangan kanannya. Karena dengan begitu dirinya bisa dengan lebih mudah untuk bisa membunuh Yuhwa. Akan tetapi di saat dirinya mencoba bangkit, tiba-tiba saja Busby dikejutkan pada pemandangan yang ada di hadapannya itu. Terlihat di antara semua orang, hanya Yugramlah orang yang masih mampu berdiri di hadapan Yuhwa. Terlebih saat itu Yuhwa mengatakan bahwa dirinya telah mengenal Yugram Haswat yang mana merupakan bagian dari separuh dirinya. Pada awal chapter 633 ini masih memperlihatkan pertemuan yang terjadi antara Yuhwa dan juga Yugram. Terlihat pertemuan antara kedua orang ini tampaknya memang sudah ditakdirkan oleh langit dan bumi. Dan pada pertemuan itu Yugram tampaknya masih kebingungan dengan apa yang saat itu tiba-tiba saja terjadi. Dengan wajah yang masih keheranan, Yugram pun berkata bahwa dirinya sama sekali tidak mengerti maksud dari perkataan Yuhwa yang mengatakan bahwa dirinya adalah bagian dari diri Yuhwa. Mendengar hal itu, Yuhwa pun menjelaskan bahwa Yugram tidak perlu mengerti dengan apa yang sebelumnya telah terjadi. Karena hal yang paling penting sekarang ini adalah dirinya akan segera menjadikan Yugram sebagai bagian dari pasukan Stand Ritter. Di sisi lain, dengan masih dilanda kebingungan, Yugram pun tiba-tiba saja teringat akan kerja kerasnya selama ini, yang mana dirinya telah berjuang keras untuk mencapai tujuan yang saat ini ada di depan matanya. Seakan tidak ingin memutuskan sendiri, Yugram pun mencoba bertanya kepada Busby di belakangnya tentang apa yang saat ini harus dia lakukan. Namun ketika Yugram melihat ke arah Busby, tiba-tiba saja dirinya dikejutkan pada tatapan Busby yang seakan menyimpan sebuah kemarahan. Dengan perasaan yang sedikit tertekan, tampaknya Yugram merasa bahwa saat itu Busby tengah memendam sebuah kebencian terhadap dirinya. Dan benar saja, dengan melihat terpilihnya Yugram sebagai bagian dari pasukan Yuhwa, lantas membuat Busby tidak terima akan hal itu. Karena menurutnya tujuan yang selama ini mereka miliki seharusnya bisa mereka wujudkan secara bersama-sama. Kalaupun tidak bisa diwujudkan bersama-sama, setidaknya yang berhasil mewujudkannya adalah dirinya sendiri, bukannya Yugram yang menurutnya tidak bisa diandalkan. Kemudian setelah itu, Yuhwa yang telah memilih Yugram sebagai tangan kanannya, kini memutuskan untuk segera membawa Yugram menuju ke istana. Oleh karena itu, dengan tegas Yuhwa pun menyuruh anak buahnya untuk segera menyiapkan sebuah kereta. Akan tetapi belum sempat mereka menyiapkan kereta, tiba-tiba saja Yugram berteriak kepada Yuhwa dan dengan tegas memprotes keputusannya. Di sana Yugram berkata bahwa apa yang diputuskan oleh Yuhwa adalah sebuah kesalahan. Karena menurutnya dirinya sama sekali tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Bahkan seharusnya Yuhwa lebih baik memilih Busby yang mana merupakan orang yang lebih hebat darinya. Di sisi lain, melihat Yugram berani menentang pemimpinnya itu, lantas membuat salah satu prajurit di sana mulai merasa kesal. Sambil memarahi Yugram, prajurit itu pun langsung mendekat ke arah Yugram seakan hendak melakukan sesuatu terhadapnya. Sementara itu, Yuhwa yang mendengar Yugram berkata demikian, langsung turun dari kudanya hingga membuat prajurit tadi mengurungkan niatnya. Sambil berjalan ke arah Yugram, Yuhwa pun mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yugram sama seperti yang ada di dalam penglihatannya. Dikatakan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Yugram selama ini adalah tidak percaya pada kekuatannya sendiri. Padahal kekuatan yang dimiliki oleh Yugram sangatlah istimewa, yaitu kekuatan untuk memberi dan juga berbagi. Lebih lanjut lagi, Yuhwa juga mengungkapkan bahwa selama 200 tahun ini dirinya telah mencari Quincy seperti Yugram, yang mana memiliki kekuatan yang sama seperti miliknya. Namun sayangnya selama kurun waktu itu tak ada satupun dari mereka yang lahir hingga sampai sekarang ini. Di sisi lain, mendengar hal itu tentunya membuat Busby terkejut dan teringat akan legenda Quincy yang pernah dia dengar sebelumnya. Dengan meyakini apa yang telah dikatakan oleh Yuhwa, kini Busby pun mulai menyadari bahwa ternyata Yugram merupakan Quincy yang dimaksud di dalam cerita tersebut. Quincy yang tadinya dianggap sebagai produk gagal justru memiliki kekuatan istimewa seperti Yuhwa. Kemudian setelah itu, Yuhwa yang sedari tadi berusaha meyakinkan Yugram tentang kekuatannya, kini mulai menegaskan bahwa meskipun Yugram tidak mampu mengambil Reishi di sekelilingnya, akan tetapi Yugram telah diberkahi kekuatan yang membuatnya mampu memberikan Reishi kepada orang lain, dan salah satunya yaitu kepada temannya Busby.
Sambil mengalihkan pandangannya kepada Busby, Yuhava pun bertanya kepada Busby tentang dari mana kekuatan yang dimilikinya itu berasal. Karena menurutnya seharusnya Busby mampu menyadari bahwa kekuatannya telah meningkat pesat ketika berada di sekitar Yugram. Oleh karena itu, seharusnya Busby berterima kasih kepada Yugram yang telah memberikan Reishi hingga membantunya menjadi kuat sampai sekarang ini. Karena berkat Yugram lah Busby yang tadinya hanya sebuah kotoran tak berguna, kini menjadi seorang yang terampil. Kemudian setelah berkata seperti itu, Yuhava pun sepertinya telah berhasil meyakinkan Yugram atas kekuatan yang dimilikinya. Sambil mengajak Yugram untuk segera bergegas, Yuhava pun berkata bahwa saat ini dirinya membutuhkan Yugram untuk berada di sampingnya. Dan dengan perkataan yang penuh akan kepercayaan itu, tampaknya telah semakin menguatkan hati Yugram untuk ikut bersama dengan dirinya. Akan tetapi, di sisi lain, seolah tidak terima atas apa yang telah diucapkan oleh Yuhava, lantas membuat Busby pun merasa kesal dan berteriak keras mengeluarkan amarahnya. Sambil mencaci maki Yuhava dengan lantang, kini Busby pun berusaha melancarkan serangan panahnya ke arah Yuhava yang saat itu hendak meninggalkan tempat tersebut. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba saja serangan panah Busby tersebut mampu dihentikan oleh Yugram menggunakan tangannya. Dari sini sudah bisa dipastikan bahwa Yugram telah mulai membelot pada Busby dan memutuskan untuk mengabdi kepada Yuhava. Kembali lagi ke masa sekarang, seakan mencerminkan kembali situasi masa lalu yang sangat tidak terlupakan. Kini terlihat Yugram juga tengah berhasil menghentikan serangan panah yang sebelumnya dilancarkan oleh Busby menggunakan tangannya. Di sisi lain, melihat hal itu lantas membuat Busby sedikit terbayang akan masa lalunya yang dulu pernah terjadi. Dengan ekspresi wajah yang seolah masih terpana, Busby pun tampaknya sangat tidak fokus melakukan pertarungan. Dan benar saja, akibat dari hal itu, kini Busby telah berhasil ditebas oleh Yugram menggunakan pedangnya. Terlihat dengan api yang masih berkobar di tangannya, tubuh Busby kini mulai memercikkan darah akibat terkena tebasan tersebut. Tebasan mematikan yang membelah dada itu layaknya sebuah tebasan yang mengakhiri semuanya, baik itu masa lalu maupun masa sekarang. Di awal chapter 634 ini memperlihatkan Busby yang tengah terpental ke lantai setelah sebelumnya menerima tebasan dari Yugram. Terlihat akibat dari menerima tebasan itu, kini Busby pun langsung terkapar hingga mengeluarkan banyak sekali darah. Di sisi lain, Yugram yang masih berdiri perlahan mulai berjalan menuju ke arah Busby. Sambil masih menggenggam pedangnya, Yugram pun menyuruh Busby untuk menghentikan pertarungan karena menurutnya, pertarungan yang mereka lakukan saat ini sama sekali tidak akan membuat Yuhava mendapatkan apa-apa. Mendengar hal itu, sambil berusaha berdiri dengan tubuh yang sudah mengeluarkan banyak sekali darah, Busby pun menegaskan bahwa apa yang akan didapatkan oleh Yuhava hanyalah kematian, karena tujuan dirinya ke sana adalah untuk membunuhnya. Sambil berkata demikian, Busby pun kini mulai mengeluarkan kemampuan apinya yang lebih hebat dari sebelumnya. Terlihat dengan kekuatan Burner Finger level 4, dirinya telah bersiap untuk segera melancarkan serangan kepada Yugram. Namun sesaat serangan itu dilancarkan, dengan sigap Yugram langsung melompat ke atas berusaha menghindari serangan berbahaya tersebut. Sambil melompat menjauhi Busby, Yugram pun dengan tegas kembali menyuruh Busby untuk segera menghentikan pertarungan. Akan tetapi, mendengar perkataan dari Yugram tersebut tampaknya tidak membuat Busby memutuskan untuk berhenti. Sebaliknya, melihat Yugram yang melompat menjauhi dirinya, lantas membuat Busby pun mulai mengejek Yugram yang menurutnya tidak berani menghadapi dirinya. Sambil berteriak keras ke arah Yugram, Busby pun kembali menantang Yugram untuk terus melanjutkan pertarungan. Kembali lagi ke masa lalu antara Busby dan juga Yugram, di mana masa itu adalah masa ketika mereka berdua telah menjadi bagian dari pasukan Yuhava. Busby yang baru masuk ke dalam pasukan Stand Ritter, sedangkan Yugram yang telah menjadi tangan kanan Yuhava sekaligus kapten pasukan Stand Ritter. Saat itu di depan markas Stand Ritter terlihat sepertinya Yugram tengah menolak tantangan Busby yang saat itu bersikeras mengajaknya untuk bertarung. Rupanya alasan mengapa tantangan itu ditolak oleh Yugram adalah karena menurutnya sebagai bagian dari pasukan Yuhava mereka dilarang untuk saling bertarung atas masalah pribadi. Setelah berkata seperti itu kepada Busby, Yugram pun kini bergegas pergi meninggalkannya. Dan di tengah dirinya berjalan, tiba-tiba saja Yugram disapa oleh seorang prajurit yang dulunya pernah hendak bertarung dengan Busby. Prajurit itu ternyata merupakan seorang wakil kapten yang bernama Hubert. Sambil tersenyum sinis, Hubert berkata bahwa dirinya bisa membantu Yugram memberi pelajaran pada Busby yang saat itu masih merupakan orang baru.
Meskipun dirinya tahu bahwa pertarungan internal itu dilarang, tapi sepertinya Hulbert ingin mencoba melakukannya secara diam-diam tanpa diketahui oleh Yang Mulia. Mendengar hal itu, Yugram pun kembali mengingatkan bahwa hal itu benar-benar tidak boleh dilakukan, karena jika dilakukan maka hukumannya adalah kematian. Seolah ingin memperingatkan Hulbert, Yugram pun mengatakan bahwa meski Yang Mulia tidak mengetahui perbuatannya, tapi sebagai seorang tangan kanan dirinya telah mengetahui niatnya. Kembali lagi ke masa sekarang, terlihat saat itu Busby masih melakukan pertarungannya melawan Yugram di dalam bangunan istana. Sambil hendak melancarkan serangannya kepada Yugram, Busby tiba-tiba saja kembali teringat akan masa lalunya yang cukup menyesakan. Sambil menatap Yugram yang menurutnya terlihat pergi jauh di depannya, Busby pun mengungkapkan isi hatinya yang selama ini dia simpan sendiri. Diungkapkannya bahwa ternyata setelah 3 tahun sejak dirinya ditinggalkan oleh Yugram yang ikut bersama Yuhava, akhirnya dirinya berhasil menyusul Yugram untuk ikut masuk menjadi anggota Stern Leader. Namun saat dirinya baru masuk sebagai orang baru, rupanya Yugram saat itu telah menjadi seorang kapten. Hal itu pun lantas membuat dirinya kesal karena merasa dianggap tidak lebih unggul daripada Yugram. Oleh karena itu, dirinya pun seringkali memprovokasi Yugram untuk bertarung, walau tetap saja Yugram sendiri menolak mentah-mentah ajakannya itu. Dan kini setelah penantian yang sangat panjang, akhirnya Busby bisa mewujudkan keinginannya untuk bertarung melawan Yugram. Seakan ingin membuktikan siapa yang lebih hebat di antara mereka berdua, Busby pun terus-menerus menunjukkan tekadnya yang tidak ingin kalah melawan teman lamanya itu. Akan tetapi di tengah pertarungan yang cukup sengit itu, secara mengejutkan tiba-tiba saja Busby telah kehilangan sebelah tangannya akibat tebasan pedang Yugram yang cukup dahsyat. Terlihat dengan masih menggenggam pedang apinya, tangannya itu kini telah terputus dari tubuhnya. Namun seolah tidak ingin menyerah begitu saja, dengan menggunakan tangan kirinya, kini Busby pun berusaha mengeluarkan serangan api terakhirnya, Burning Full Fingers. Dengan langsung menggunakan 5 jarinya sekaligus, dirinya mampu menembakkan serangan api yang sangat dahsyat ke arah Yugram. Namun sayang, di sisi lain Yugram yang mampu bergerak lebih cepat rupanya berhasil menghindari serangan tersebut dengan begitu mudah. Dan dengan menggunakan pedang miliknya, Yugram pun berhasil mendaratkan sebuah tebasan mematikan ke arah Busby hingga langsung membuatnya terluka parah. Di sisi lain, Busby yang kondisinya telah babak belur dan hampir terjatuh, kini berusaha meraih tubuh Yugram yang saat itu berada di belakangnya. Sambil menggenggam pakaian Yugram, Busby pun mengungkapkan bahwa ternyata kalah dari Yugram tidak sememalukan yang selama ini dia pikirkan. Kemudian setelah berkata demikian, kini Busby perlahan mulai jatuh dan terbaring di lantai. Seraya hilang kesadaran, kenangan masa kecilnya bersama Yugram tiba-tiba saja mulai terbayang olehnya. Kenangan itu adalah saat ketika dirinya mengajak Yugram untuk menjadi Quincy terhebat. Di sini bisa kita lihat bahwa ternyata di akhir hayatnya ini Busby masih menyimpan kenangan manis bersama orang yang sangat dipercayainya kala itu. Namun ironisnya, orang yang sangat dipercayainya nyatanya malah menjadi orang yang telah mengakhiri hidupnya saat ini. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira pertarungan seperti apa lagi yang akan terjadi di pertempuran puncak kali ini? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih cukup panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.